Jadi deh bubur sumsumnya gimana, cantik banget kan? Rasanya juga gurih, kalian harus coba buat di rumah. Hai semuanya, welcome back to my YouTube channel. Ketemu lagi bersama Diana Echa yang selalu di hati. Oke, pada kesempatan kali ini aku mau berbagi resep bubur sumsum. Tuh, ini tuh rasanya enak dan gurih banget. Kalian harus coba buat di rumah. Tapi sebelumnya jangan lupa di like, komen, dan subscribe bagi yang belum subscribe. Nyalakan lonceng notifikasinya supaya kalian tahu kalau misalnya aku upload video-video baru. Ayo, selama ini siapa yang udah nonton tapi cuman nonton doang tanpa like dan subscribe? Subscribe ya guys, karena subscribe itu sebagai bentuk dukungan kalian untuk konten aku. Oke, langsung aja. Ini udah ada bahan keseluruhan, tapi aku mau sebutin dulu satu persatu. Ini ada 150 gram tepung beras. Kalau misalnya kalian malas buat nimbang atau misalnya nggak ada timbangannya di rumah, kalian boleh takar menggunakan sendok makan. Berarti 10 sendok makan munjung tepung beras. Jadi munjung kayak gini nih ukurnya, 10 sendok. Lalu ada setengah sendok teh, sendoknya kecil, setengah sendok teh garam. 1 sendok makan maizena. Lalu ada 3 lembar daun pandan, nanti 2 lembar untuk bubur sumsum dan 1 lembar ini untuk gulanya. Kemudian ada gula merah. Ini aku menggunakan 160 gram gula merah, udah diparut sebelumnya. Terus 2 sendok makan gula putih. Ini air untuk gula merahnya 300 ml air. Nah, untuk bubur sumsumnya ini aku menggunakan santan. Jadi santannya di sini aku menggunakan 1 buah santan utuh, udah diperas sebelumnya. Kemudian di sini ada santan nih, santannya ada sebanyak 1 liter 200 ml. Kalau misalnya kalian nggak punya milian, boleh takar menggunakan gelas nih seperti ini. Berarti kalian membutuhkan 5 gelas santan nih. Jadi nanti takarnya gini, aku kasih lihat. Santannya itu dia harus munjung, bukan munjung sih, harus penuh gitu loh guys. Nih. Nah, kalau misalnya kalian nggak ada gelas milian seperti ini, kalian takar aja menggunakan gelas kecil. Berarti kalian membutuhkan 5 gelas santan seperti ini untuk 150 gram tepung beras. Kayak gitu. Oke, langsung aja kita membuat bubur sumsumnya. Oke, langsung aja ke pembuatan bubur sumsumnya. Yang pertama ini kita masukkan dulu tepung beras sebanyak 150 gram tepung beras. Tuh seperti ini. Kemudian masukkan semua santannya. Tadi 5 gelas santan atau 1 liter 200 ml. Ini kita langsung aja masukin semua. Oke, setelah itu masukkan garamnya, setengah sendok teh garam. Kemudian 2 lembar daun pandan yang udah dicuci bersih sebelumnya. Langsung aja kita nyalakan apinya. Jangan lupa untuk diaduk. Gampang banget kan guys bikinnya. Ini untuk bubur sumsumnya. Nanti yang kedua aku mau kasih lihat cara membuat gulanya. Jadi pastikan kalian tonton step by stepnya, jangan di skip ya. Nah, jangan lupa untuk diaduk terus. Ini tuh kelihatannya masih cair gitu, tapi lama kelamaan dia jadi kental guys. Jadi kalian pastikan mengikuti takaran-takaran yang aku kasih. Ini tuh rasanya beneran enak banget, gurih. Jadi nggak usah pakai kuah santan lagi, karena tadi kan untuk 150 gram tepung beras aku pakai 1 buah kelapa. Jadi rasanya udah gurih banget. Ini enak, kalian harus coba di rumah. Rasanya tuh enak guys. Kayak diaduk sampai matang, sampai mengental.
Nah ini kita masih aduk aja guys sampai nanti dia tuh agak bening gitu. Meskipun udah mengental bukan berarti dia udah matang. Jadi sampai dia agak bening baru nanti kita matikan. Terus pindah tempat. Setelah itu langsung nanti aku mau kasih lihat cara memasak gulanya. Nah setelah dia agak bening kayak gini, terus nggak lengket lagi di panci, langsung aja kita matikan apinya, terus dituang guys. Ini langsung aja kita tuang. Bentar panas. Oke, ini dia bubur sumsumnya udah jadi. Tadi udah aku pindahin ke tempat lain. Sekarang aku mau kasih lihat kalian cara membuat gulanya. Oke. Nah, yang paling pertama kita masukkan dulu 300 ml air. Nyalakan apinya. Kemudian masukkan gula merah yang udah diraut dan 2 sendok makan gula putih, masukkan aja semua. Kemudian di sini 1 lembar daun pandan, yang lebih wangi guys. Oke, di sini aku nggak pakai garam lagi karena kan tadi udah di bubur sumsumnya itu udah gurih banget. Kalau misalnya gurihnya terlalu alay di ujung nggak enak ya guys. Ini diaduk terus. Nah setelah itu jangan lupa untuk mencairkan maizenanya. Jadi maizenanya harus kita larutkan dengan air terlebih dahulu. Tujuannya supaya nanti nggak menggumpal di gulanya. Kalau misalnya kalian nggak masalah dengan gula yang cair, nggak masalah sih, nggak usah pakai maizena, bisa di skip. Cuman kalau aku sih pengen ya kayak di restoran-restoran gitu guys, kan gulanya agak kental-kental gitu kan. Jadi aku pakai maizena. Kita masak dulu sampai airnya mendidih. Tadi airnya 300 ml ya guys. Sampai gulanya larut dulu. Nanti setelah gulanya larut baru kita masukkan maizena yang dilarutkan dengan 2 sendok makan air. Tadi maizenanya 1 sendok makan. Sudah mendidih, kita kecilkan dulu apinya, terus masukkan maizenanya. Maizenanya 1 sendok makan ya tadi ya. Langsung kita masukkan sambil diaduk supaya nggak gempal. Aduk kencang guys. Nah, kita tunggu dulu beberapa saat sampai gulanya itu agak kental. Baru deh dimatiin apinya. Tuh dia udah agak mengental gitu, nggak secair tadi. Nah gulanya itu sebetulnya nggak dibuat kental-kental banget gitu ya guys. Jadi cuman sedikit aja kentalnya, cuman supaya air gulanya itu nggak encer banget aja sih. Jadi aku juga nggak banyak banget pakainya. Nah setelah dia agak mengental kayak gini tuh kan guys, jadi nggak terlalu encer banget dan nggak terlalu kental dan udah mendidih, langsung aja kita pindahkan tempatnya. Tuh jadi masih cair kan, sebetulnya nggak yang kental-kental banget sih. Oke langsung aja di sini aku mau plating, jadi aku mau bikin 2 mangkuk. Pertama air gulanya dulu. Ada suara ayam guys, maklum di kampung. Gulanya aku mau masukin 4 sendok aja. Oke.
Kemudian bubur sumsumnya. Wow, teksturnya. Sumsum ini aku simpan di tengah-tengah kayak gini. Terus aku mau kasih sentuhan air di sini daun pandan. Satu lagi ya. Tuh, cantik banget kan? Bikinnya gampang banget, kalian juga pasti ketagihan rasanya, soalnya ini rasanya gurih banget guys. Kalian harus coba, meskipun kita nggak pakai kuah santan lagi. Kadang kan ada bubur sumsum yang pakai kuah santan lagi. Nah kalau ini tuh nggak perlu pakai kuah santan lagi, karena emang udah gurih banget. Kalau misalnya kalian males bikin santan dari kelapa utuh, kalian bisa ganti dengan santan kara. Kalau misalnya kalian menggunakan santan kara, berarti 2 sachet santan kara dengan air gitu. Yang penting totalnya sama 1 liter 200 ml. Jadi deh bubur sumsumnya, gimana, cantik banget kan? Rasanya juga gurih. Kalian harus coba buat di rumah. Nah, buat teman-teman yang belum subscribe sekarang juga, karena subscribe itu gratis. Jangan lupa juga untuk share video ini ke semua sosial media kalian. Sampai sini dulu, sampai ketemu di videoku berikutnya. Bye!